Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat bunda sekalian. Aduh seneng banget ini. Walaupun ada yang masih masak, ada yang masih telepon-telepon gitu ya. Tapi semuanya sudah hadir pagi hari ini dengan semangat. Selamat pagi. Selamat datang di acara webinar kita pada pagi hari ini dengan tema Jaga Nutrisi Ibu Hamil untuk Generasi Juara, persembahan dari Bunda Fit Multivitamin Sahabat Bunda. Senang sekali saya Nina Tamam bisa hadir di antara bunda-bunda sekalian. Dan untuk membuat acara webinar ini menjadi lebih lancar, kita sama-sama saksikan yuk video do's and don'ts untuk kegiatan hari ini. Silakan. Aduh, dari tadi Nina tuh nggak bisa berhenti tersenyum karena para bunda ini, ya ampun, sahabat bunda sekalian ini semangatnya luar biasa. Pagi-pagi udah on nih ya, walaupun ada yang masih di dapur, walaupun Nina cuma bisa ngelihat langit-langitnya. Aku mau sapa-sapa dulu. Ini ada Bunda Ike. Hai Bunda Ike, apa kabar? Ada juga Bunda mana tadi Dian Doremi yang dari tadi pegang handphone terus, ya sibuk banget kayaknya nih ya. Apa kabar Bunda Dian? Sehat ya? Ada Bunda Nia Kairunisa, hai. Ini juga Bunda Gina Sugigi nih dari tadi cuma kelihatan tangan, ini nggak kelihatan muka nih. Ada Bunda Hilma juga, nggak apa-apa. Yang pasti semuanya hadir dengan semangat yang tinggi. Ini Bunda Sita, saya juga cuma bisa ngelihat langit-langitnya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting Nina berharap semoga semuanya sahabat Bunda sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan nyaman apapun keadaannya ya. Nah, hari ini selain kita sharing dan juga ngobrol seputar nutrisi yang diperlukan untuk ibu hamil dan menyusui, kita juga akan bagi-bagi hadiah loh. Ih, seru kan? Kok namanya hadiah tuh namanya bunda-bunda tuh langsung matanya langsung melotot gitu ya. Nah, caranya gampang banget. Pastikan sahabat bunda semua yang hadir pada pagi hari ini mengikuti acara ini sampai selesai. Karena nanti akan ada 5 orang sebagai penanya terbaik. Jadi jangan ragu-ragu, kalau mau tanya langsung aja ketik di kolom chat atau komentar, nanti akan dijawab oleh pembicara-pembicara kita di sesi tanya jawab. Nggak cuma itu para bunda sekalian ya, akan ada hadiah untuk 5 orang sahabat bunda yang bisa mengcapture acara hari ini, apakah itu lewat screen capture, ataukah itu lewat videonya gitu ya, lalu diposting di Instagram story sahabat bunda sekalian. Jangan lupa untuk di-mention @samkofarma dan juga @bundafin.id gitu ya. Lalu pada hashtagnya juga, nah hashtagnya itu apa tadi ya Nina sampai kehilangan nih ya. Hashtagnya multivitamin sahabat bunda. Nah nanti Anda akan mendapatkan hadiah juga. Lalu selain itu akan ada juga nih games. Ini juga game seru. Ada 10 orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah. Siap? Oke, kalau gitu kita mulai saja webinar pada pagi hari ini. Tapi sebelum mulai Nina mau berbagi informasi nih untuk sahabat bunda sekalian. Ini alhamdulillah banget nih ya sahabat bunda, ada kabar baik nih. Kabar terbaru lewat sebuah artikel resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi, di artikel itu disebutkan bahwa angka stunting itu turun menjadi 21,6% dari data terakhir yang tercatat di angka 24,4% di tahun 2021. Alhamdulillah ya. Memang angka ini nih belum bisa dibilang target yang ideal. Tapi penurunan angka ini menunjukkan kalau masyarakat Indonesia itu semakin kesini itu semakin sadar akan bahaya stunting pada anak.
Butuh kerja keras supaya angka ini terus menurun, bukan cuma dari pemerintah, tapi dimulai dari lingkup paling kecil, yaitu keluarga, kita sebagai orang tua, apalagi kita sebagai ibu yang concern terhadap tumbuh kembang si kecil. Nah, supaya kita bisa lebih kenal lagi, maka dari itu hari ini nih kita akan kupas tuntas tentang nutrisi apa saja yang dibutuhkan terutama bagi para ibu hamil dan menyusui supaya anak kita bisa menjadi generasi juara. Apa aja ya yang harus kita ketahui ya? Waduh. Untuk kali itu di kesempatan kali ini Bunda Pin sengaja mengundang beberapa ahli di bidangnya yang bisa berbagi informasi kepada sahabat Bunda sekalian supaya kita semuanya bisa tahu nih lebih jelas tentang nutrisi untuk ibu hamil dan menyusui. Kalau gitu langsung aja kita undang pembicara kita yang pertama. Aduh, si Uni cantik nih. Ini ada Uni Fatma Gahinsyah. Selamat pagi Uni. Pagi Kanina, sehat Kanina? Alhamdulillah sehat. Ini adalah pembicara kita yang pertama. Ada pembicara kedua dan ketiga nih. Pembicara kita berikutnya yaitu Dr. Ria Yonita, SPA. Halo Dr. Ria, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Nina. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan baik semuanya ya, Dr. Ria ya. Oke. Nah, ini pembicara kita yang ketiga yang gak kalah cantiknya dari dua pembicara saya sebelumnya. Ini adalah apoteker Nadia Zahrina Amalia Esfa yang merupakan brand manager Bunda Pin. Hai Mbak Nadia. Halo Mbak Nina, selamat pagi, salam semangat. Semangat. Udah siap ya untuk kasih presentasi buat bunda-bunda sekalian ya? Oke, insya Allah siap. Siap. Oke, kalau gitu Nina mau mengundang pembicara kita yang pertama ini. Ini ada Uni Fatma Gahinsyah. Uni. Aduh. Ini ya buat para bunda yang belum tahu. Ini wajah boleh tampak 16 tahun. Tapi usianya nggak 16 ya Uni ya. Anaknya Ya. udah 3. Ya Allah gemes-gemes banget. Ini membagi waktunya gimana sih Uni? 3 anak. Influencer kan harus bikin konten terus-terusan. Ya. Kayaknya mau kepecah-pecah gitu badan nggak sih? Oh, enggak juga. Ini rasanya nano-nano ya, Kanina. Jadi saya nikmatin aja. Jadi tuh untuk ngurus anak, masak di dapur, ngurus suami, sama bikin konten itu saya bagi-bagi waktunya. Jadi khusus untuk si abang kan udah sekolah ya, udah TK. Betul. Jadi pagi itu saya sibuk ngurusin abang, bikin bekal segala macam. Udah berangkat sekolah, nah yang anak yang kedua saya urusin mandi, makannya segala macam. Nah lalu anakku yang baby tuh ngurusin lagi, mandiin, susuin, tuh tidur. Lalu suami lagi nih, nah juga bagi-bagi waktu. Nanti saya bikin kontennya itu di jam 2 ke bawah, jam 2 siang ya ke bawah, lalu saya bikin konten selesai, anak yang pertama pulang sekolah, makan siang sudah selesai semuanya, baru saya bikin konten. Masya Allah, apalagi yang paling bungsu 3 bulan, Rafansa ya? Rafansa, itu aktif banget kayaknya nyusu ya sampai pipinya gembul gitu ya. Masya Allah. Oke, kalau gitu langsung aja Nina akan mempersilahkan Uni Fatma untuk berbagi cerita dan informasi seputar nutrisi untuk ibu hamil dan menyusui ya. Silakan. Terima kasih Kak Nina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda semuanya. Sehat semua ya, luar biasa ramai banget ya. Baik, sebelum masuk ke pengalaman saya, perkenalkan dulu ya. Saya Fatma Gahinsyah, usia saya 31 tahun dan kesibukan saya adalah ibu dari 3 anak dan juga sebagai content creator dan juga influencer. Baik, langsung aja ya. Baik, webinar kita kali ini adalah mengangkat tema jaga nutrisi selama hamil untuk generasi juara. Next. Di kali ini saya akan berbagi pengalaman yang mana pengalaman yang saya alami di awal kehamilan pertama, kehamilan kedua, dan kehamilan ketiga. Saya mengalami mual yang hebat dan sampai muntah. Dan itu kebanyakan ibu-ibu itu hanya mengalami mual di pagi hari saja atau dikenal dengan morning sickness. Tapi di saya tidak. Kebetulan saya mual muntahnya pagi, siang, sore, dan malam dan gak kenal waktu. Lalu di masa kehamilan usia 1 sampai 3 bulan itu saya juga tidak mau makan dan makannya juga pilih-pilih dan bahkan minum susu hamil bahkan bikin mual. Ya, next.
Nah, saya berpikir minimnya nutrisi yang masuk ke badan saya berpikir, saya khawatir tumbuh kembang bayi saya optimal atau tidak. Saya berpikir, sudahkah kebutuhan gizi dan nutrisi di masa kehamilan saya sudah terpenuhi atau sudah terpenuhi belum? Sudah optimal belum ya untuk bayi saya? Lalu saya juga udah mengkonsumsi multivitamin untuk mencukupi kebutuhan nutrisi saya, dan juga pernah mencoba beberapa brand tapi ternyata nggak cocok gitu. Next. Lalu di masa menyusui, saya juga kebetulan saya dibantu oleh orang tua ya, oleh ibu saya. Di situ saya untuk nutrisinya, saya tidak boleh makan cabai atau sambal yang pedas. Lalu saya makan sayur katu. Sayur katu itu saya makan 1 mangkok penuh, lalu itu harus dihabisin. Lalu saya juga jadi sering lapar dari biasanya, dan dengan menu yang itu-itu aja, dan tentunya saya mulai berasa bosan, dan itu juga mempengaruhi produksi ASI saya. Saya merasa kok ASInya nggak banyak kayak biasa ya. Ya karena itu tadi, karena bosan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, banyak banget mitos-mitosnya. Next. Nah, saya berpikir, sehatkah jika menyusui, menu makannya itu-itu aja, apalagi saya dihantui oleh berbagai mitos, diantaranya tidak boleh di masa menyusui itu, saya tidak boleh minum air hangat. Karena apa? Karena orang bilang kalau minum air hangat di saat menyusui akan membuat bibir si bayi menjadi putih-putih loh. Lalu yang kedua, ada juga mitos yang bilang tidak boleh juga di masa menyusui minum minuman yang terlalu dingin, karena nanti bilang bayinya akan pilek lah, atau batuk lah, atau segala macem lah. Lalu yang kedua, di masa menyusui hanya boleh makan sayur katu. Bosen nggak sih? Bayangin deh kalau jadi saya. Ya, next. Ya, itulah pengalaman-pengalaman saya. Saya mikirnya gini, sudah cukupkah nutrisi saya selama hamil dan menyusui? Lalu mudah-mudahan nih, kecemasan dan keresahan yang saya alami di masa kehamilan dan menyusui, yang juga dialami oleh para bunda di luar sana, bisa mewakili untuk diangkat dan dibicarakan di kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Nah, terima kasih banyak Uni Fatma buat sharingannya. Ini pas banget nih kan, Bunda Vin ini langsung mengangkat, kayak bisa membaca. Fatma Gahinsyah punya masalah ini. Dan saya yakin gak cuma Uni Fatma aja nih yang punya masalah kayak gini. Banyak sekali pasti sahabat Bunda juga yang kayak kemakan mitos, oh nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Sebagai orang Sumatera nggak boleh makan cabai kayak gimana gitu ya Uni ya? Iya, makanya padahal itu favorit saya itu kalau bisa makan pakai cabai, sambel lah saya nggak boleh. Iya. Tapi dilarang. Ya udahlah pakai kerupuk gitu kan, sehari 2 hari oke lah kan. Hari ketiga, keempat, kelima kok nafsu makan gini-gini aja nggak mau gitu kan. Jadi otomatis itu akan mempengaruhi produksi ASI kan ya. Betul. Pasti katanya kalau ibu menyusui harus bahagia. Tapi makanya itu aja, gimana bisa bahagia ini kita. Ya, makanya aku resah, cemas. Ini nanti si bayi gimana, aku gimana, anak-anak yang kedua ini gimana gitu loh. Iya ampun, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Uni Fatma buat sharingannya. Ini pas banget nih. Akan ada pembicara-pembicara kita selanjutnya yang bisa menjelaskan lebih detail lagi soal nutrisi untuk ibu hamil dan juga menyusui. Terima kasih ya Uni buat waktunya. Dan sekarang nih sahabat Bunda sekalian, pas banget dengan kecemasan Uni Fatma tadi, Nina akan mengundang pembicara kita yang selanjutnya. Ada 2 pembicara yang akan langsung Nina perkenalkan untuk sahabat Bunda sekalian. Yang pertama, ini ada Dr. Ria Yohanita SPA. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Mbak Nina. Nah, dokter sudah dengar tadi ya kecemasannya Uni Fatma tadi bagaimana ya. Ini pasti udah nggak sabar mau berbagi informasi ya kan. Tapi sabar dulu dokter. Saya ingin memperkenalkan satu lagi pembicara kita. Boleh ya dok ya? Boleh, monggo. Oke, kalau gitu pembicara kita berikutnya ini adalah apoteker Nadia Zahrina Amalia Espam. Kak Nadia. Selamat pagi. Pagi, Mbak Nina. Ini dari wajahnya pasti juga udah gemes. Minum ini aja, makan ini aja, betul, gitu kan? Iya, bener banget. Nanti kita akan minta Mbak Nadia untuk berbagi informasi soal nutrisi ini ya kepada sahabat Bunda sekalian ya. Tapi sekarang saya akan mempersilahkan Dr. Ria Yohanita SPA
untuk hadir dulu nih. Tapi sebelum saya membacakan sedikit bio tentang dari Dr. Yonita, saya akan mengingatkan lagi untuk para sahabat Bunda sekalian, kalau Anda punya pertanyaan, silahkan langsung tulis ke kolom komentar dan juga kolom chat ini, pertanyaan untuk Dr. Ria atau pertanyaan untuk Mbak Nadia, atau mungkin pertanyaan untuk Uni Fatma yang tadi, dan nanti akan ada hadiah untuk 5 sahabat Bunda yang beruntung gitu ya. Lalu juga jangan lupa untuk mengcapture screen cap ini, acara ini dari sekarang sampai mungkin nanti selesai. Lalu post ke Instagram story Anda, dan juga jangan lupa untuk di-mention @samkofarma dan juga @bundafin.id dengan hashtag multivitamin sahabat Bunda. Nanti akan ada hadiahnya loh. Oke, langsung aja. Sebelum saya mempersilakan Dr. Ria Yonita SPA untuk memberikan presentasinya, saya ingin memperkenalkan dulu nih, supaya para sahabat Bunda semuanya tahu nih ya. Nih, beliau ini Dr. Ria Yonita menyelesaikan pendidikannya sebagai spesialis anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selain itu, beliau juga menjadi dokter spesialis anak, konselor laktasi, dan juga Certified Infant Massage Instructor di beberapa rumah sakit, seperti Rumah Sakit Primaya Eva Sari Rawamangun, Rumah Sakit Saint Carolus Salemba, dan juga Rumah Sakit Siloam Agora Cempaka Putih. Oke, ingat ya sahabat Bunda, kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom chat. Sekarang saya mempersilahkan Dr. Ria Yonita untuk menjelaskan presentasinya. Monggo dokter. Terima kasih Mbak Nina atas introduksinya yang lengkap. Saya mohon izin share screen Mbak Nina. Oke. Punten, apakah sudah terlihat Mbak Nina? Sudah dok, sudah. Oke, terima kasih. Selamat pagi para bunda, mudah-mudahan juga ada ayah ya di sini ya, atau bunda semua nih. Ya. Kebetulan Bunda semua ini, dok. Bunda semua. Oke, selamat pagi para bunda-bundi semua yang ada di sini. Terima kasih atas waktunya untuk menghadiri ini. Kita akan sharing aja ya ini dalam beberapa menit ke depan. Nah, saya ingin sharing mengenai nutrisi yang penting yang harus dipenuhi untuk mencegah faltering growth atau gagal tumbuh atau berat badan seret pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kita pasti sering mendengar nih, para bunda pasti sering mendengar apa sih yang dimaksud 1000 hari pertama kehidupan tuh kapan sih gitu ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu mulai janin atau bayi di dalam kandungan ibunya. Jadi 9 kali 30 hari, yaitu 270 hari pertama. Ditambah 2 kali 365 hari setelah dia keluar. Jadi mulai dari dalam kandungan hingga usianya 2 tahun. Setelah lahir itu merupakan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kenapa sih 1000 hari pertama kehidupan itu menjadi penting? Jadi pada 1000 hari pertama kehidupan ini, terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat. Sel-sel otaknya berkembang, demikian pula dengan fungsi dari otaknya. Fungsi otak kita tahu yaitu untuk perkembangan, untuk melihat, untuk mendengar, untuk berbicara, untuk bersosialisasi, dan lain sebagainya. Nah, sel-sel otak ini, periode emas berkembangnya adalah di 1000 hari pertama kehidupan, termasuk fungsi-fungsinya. Nah, apa sih sebetulnya faktor yang memengaruhi seorang anak bisa tumbuh dan kembang dengan baik? Nah, sebetulnya 20% dipengaruhi oleh genetik, sedangkan 80%-nya, jadi lebih besar, yaitu dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan itu seperti contohnya nutrisi yang diasup, kemudian kegiatan, aktivitas yang olahraga misalnya, ataukah sakit. Nah, dalam kesempatan ini, saya lebih menitik beratkan pada yang nutrisi sesuai pembahasan materi kita. Nah, apa sih peran nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan itu? Ternyata nutrisi itu selain membantu sel-sel otak bertumbuh, mengatur metabolisme tumbuh seorang anak, juga secara jangka yang panjang banget, dia akhirnya dapat mengoptimalkan juga kemampuan kognitif, prestasi, juga kekebalan tubuh, dan menurunkan risiko dari berbagai penyakit seperti diabetes, obesitas, stroke, penyakit jantung, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, namun pastinya di perjalanannya itu kadang-kadang kita nggak bisa ya sesuai impian mulus kayak jalan tol gitu yang udah diaspal gitu ya.
pastinya ada kerikil-kerikil, pastinya ada masalah yang nggak mau makan lah, yang milih-milih makan dan lain sebagainya. Ya, memang betul masalah gangguan nutrisi ini sangat sering dialami hampir sebagian orang tua ya, termasuk saya sendiri sebagai dokter anak. Nah, masalah-masalah itu contohnya adalah yang pertama gagal tumbuh yang sering para bunda nyebutnya berat badannya seret, nggak naik. Nah, itu kalau di medis kita nyebutnya adalah gagal tumbuh atau failure to thrive atau weight faltering atau faltering growth, itu alias semua, itu idem semua. Apa sih itu? Jadi, itu merupakan berat badan yang tidak naik atau seret atau flat atau menurun pada saat diplot ke kurva pertumbuhan WHO yang berat badan berdasarkan usia. Jadi kita tuh punya beberapa kurva nih, bunda-bunda semua. Termasuk salah satunya yang ada di buku Pink tuh. Jadi buku Pink itu jangan lupa ya bunda-bunda, tolong dibaca-baca. Karena di dalamnya tuh ada informasi selain buat bundanya, pada saat hamil, tapi juga pada saat nanti bunda melahirkan, itu data-data anak, informasi tentang anak tuh ada di situ. Termasuk kurva. Nah ya, jadi itu mesti harus dilihat, dipantau. Nah, selain gagal tumbuh yang sering terjadi, juga dapat gizi kurang atau berat badan sangat kurang, kemudian stunting yang tadi Mbak Nina udah sempat ngomongin, dan juga gizi buruk. Jadi gimana sih gambarannya, kok banyak sih istilahnya gitu ya masalah dari gangguan nutrisi itu. Nah, awal mula itu kalau saya bisa gambarkan dari kurva ini saya perumpamaan, tapi kurva ini menggunakan kurva CDC ya, bukan kurva WHO yang harusnya kita pakai ya. Jadi andai-andai nih berat badannya seret nih, kita lihat di yang sebelah kiri, yang ada tanda faltering growth. Begitu berat badannya tidak naik, dia flat nih di titik berikutnya. Kemudian jika berlanjut terus-menerus, lama-lama akhirnya berat badan juga bisa stuck atau bisa turun. Nah, begitu sudah turun, kita bisa kategorikan tadi sebagai gagal tumbuh. Nah, kemudian kita beralih ke yang di atas nih, yang di tinggi badan, lama-lama anaknya yang nggak bisa naik tingginya, ya segitu-segitu aja gitu ya, jadi pendek. Nah, pendek yang disebabkan oleh kekurangan gizi, kekurangan nutrisi atau berat badan seret secara berkelanjutan dinamakanlah sebagai stunting. Nah, gimana kalau sudah terjadi stunting? Nah, ini saya ambil dari suatu jurnal tahun 2011. Ternyata otaknya itu, struktur otak anak yang stunting dibanding nggak stunting itu berbeda jauh. Pada anak yang stunting, dia serabut sarafnya itu nggak bisa berkoneksi satu dengan lainnya. Sedangkan kita tahu bahwa sel-sel otak semakin dia bisa berkoneksi, jaringannya semakin hebat, semakin banyak, semakin sambung menyambung, maka dia akan menghasilkan suatu boom gitu ya. Jadi makin cerdas banget. Nah, pada anak yang mengalami stunting, akhirnya karena serabut-serabut itu tidak terkoneksi dengan baik, jadinya IQ-nya akan lebih rendah, sekitar 15 poin dibanding anak yang tidak stunting. Sehingga pada saat dia sekolah, tes pelajarannya akan lebih rendah nilainya dibanding anak yang tidak stunting. Nah, ini itu stunting ini jadi kayak momok ya. Bagi kita juga tenaga kesehatan itu stunting ini benar-benar harus diperangi. Karena apa? Karena ini ada suatu nih lingkaran setan. Begitu stunting itu terjadi ya, mulai misalnya dari dalam kandungan atau mungkin pada saat ia lahir, neonat ini, dan itu akan bisa permanen. Jadi begitu usia 2 tahun udah terjadi stunting, kita tahu bahwa pertumbuhan otak itu sekitar 85%, hampir 90% tuh ya di 2 tahun pertama itu. Nah, begitu stunting, IQ-nya terbatas, maka dampaknya itu akan berkelanjutan. Lingkarannya tuh sambung menyambung sampai pada saat usia sekolah, nanti nilainya terbatas. Akhirnya apa? Kalau nilainya terbatas, tentunya dia bisa tidak naik kelas, psikologinya terganggu pada saat ia remaja, ia merasa minder dengan teman-temannya, kemudian pada saat dewasa, pergaulannya terbatas, ataupun jika ia menikah dengan lawan jenisnya, dia
kualitasnya yang dihasilkan juga sedikit ya, segitu-gitu aja gitu ya. Nah, jadi sindrom ini itu kita harus benar-benar perhatikan dan harus kita putus sedini mungkin. Ingat bahwa stunting bisa terjadi juga pada saat dalam kandungan ya, ibu, bunda-bunda semuanya. Jadi kalau bunda-bunda pernah dengar, operasi, dokter kandungannya menyarankan udah operasi aja karena indikasinya pertumbuhan janin terhambat atau PJT gitu istilahnya ya secara medisnya. Itu artinya bayinya ini di dalam kandungan udah nggak tumbuh. Jadi dokter kandungannya itu pasti udah deg-degan, waduh kenapa nggak tumbuh nih? Kalau nggak tumbuh, udahlah mendingan kita keluarkan aja, biar dibetulkan di luar gitu bayinya. Karena kan kita takut, begitu sudah gagal tumbuh dan itu berat, maka otaknya di dalam kandungan itu juga, waduh, bisa terbatas juga gitu. Kita akan berat untuk mengejarnya pada saat di luar kandungan. Seperti itu. Nah, karena kita tahu sindrom stunting ini sangat heboh ya, sangat dampaknya itu berkelanjutan hingga memengaruhi kualitas seseorang gitu hingga masa depannya, maka Indonesia sendiri, negara kita, Kementerian Kesehatan terutama, itu mempunyai target yang seperti Mbak Nina tadi sempat sebutkan nih, sempat spill di awal bahwa kita tuh punya target ya, jadi tenaga kesehatan tuh ditarget untuk menurunkan angka stunting ini. Ya, kita lihat di sini, di tabel ini, bahwa memang ini turun terus gitu. Nah, kita harapkannya dengan para bunda semakin aware akan berat badan anaknya, nutrisi anaknya, sejak dalam kandungan, kemudian pada saat menyusui, pada saat anaknya sudah lahir, maka hal ini bisa terbantu gitu, angkanya sehingga bisa turun banget hingga 14%. Nah, adapun penyebab dari faltering growth atau berat badan seret atau kenaikan berat badan yang tidak adekuat ini itu adalah 3 besar, yaitu pertama asupan kalori yang tidak adekuat yang bisa didapatkan sejak anak atau bayi dalam kandungan hingga anaknya lahir usia 2 tahun. Asupan kalori tidak adekuat mulai kalau pada saat ibunya hamil ya tentunya pada nutrisi yang diminum atau dimakan oleh ibunya yang tidak adekuat. Nah, pada saat lahir mungkin kita kekurangan dalam memberikan asupannya baik ASI-nya misalnya, atau pada saat MPASI kita kurang dalam memberikan jumlah ataupun komposisi yang kurang pas. Penyebab kedua adalah penyerapan kalori yang tidak adekuat. Misalnya ada pada kondisi alergi, itu terjadi gangguan penyerapan, sehingga penyerapan di ususnya tidak baik, maka berat badannya tidak bisa naik dengan adekuat. Nah, yang ketiga pada kondisi kebutuhan kalori yang meningkat, contohnya pada suatu penyakit. Penyakit apa tuh? Macam-macam penyakit, contohnya infeksi saluran kencing kah, atau tuberkulosis, TBC paru, atau TBC yang lain, kemudian penyakit jantung bawaan, anemia kurang zat besi, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu penting sekali para bunda untuk dapat mengenali gimana sih kejadian faltering growth itu kayak gimana bentuknya gitu ya. Nah, ini saya coba ambil contoh kurva yang di atas nih, kurva yang bunda bisa temukan di buku Pink. Kurva yang ada di Kartu Menuju Sehat, kurva KMS. Yang di bawahnya ini kurva WHO. Kedua kurva ini sebetulnya sama, kurva yang ada di buku Pink atau KMS itu sebetulnya dia menyadur dari kurva WHO. Jadi di bawah itu asal kurvanya sebetulnya. Jadi kurva WHO itu ada yang warna biru itu untuk lelaki dan ada yang pink untuk perempuan. Nah, kita lihat dulu yang kurva di atas gitu ya. Nah, kurva yang di atas tuh Bunda bisa lihat titik-titik pinknya. Kita lihat bahwa pink-pinknya sebetulnya tetap di hijau tuh. Hijau kan yang kita inginkan ya. Cuman lihat tuh, trennya yang tadinya di yang tengah banget hitam, terus ini lama-lama kok menjauh ya, makin ke kanan kok makin menjauh ya. Nah, kalau yang seperti ini kita harus hati-hati nih. Anakku jangan-jangan mau melandai nih berat badannya, atau mau terjun bebas nih berat badannya, itu harus aware. Jadi secara ringkas, bahwa arah garis pertumbuhan itulah yang kita lihat, bukan di mana titiknya. Misalnya titiknya di hijau, tapi kalau arah garisnya itu tidak sesuai, dia flat atau turun seperti pada kurva di bawah, titik biru ataupun merah,
itu harus waspada. Dan bahkan jika sudah biru atau merah harus segera ke dokter untuk mendapat penanganan. Nah, sekarang coba nih para bunda, boleh nggak Mbak Nina saya bertanya kepada para bunda mungkin? Boleh, sepertinya dokter, silakan dokter. Baik. Mungkin bunda-bunda ada yang ingin menjawab. Kira-kira di kurva ini yang A dan B, yang manakah pertumbuhan yang diharapkan nih, Bunda? Monggo, Oke. ada yang bisa menjawab? Dokter, ini untuk para bunda yang ingin menjawab, silahkan raise hand ya, acungkan tangan, itu ada di captionnya. Reaction, oke, di reaction, silahkan raise hand, silahkan. Ada nggak yang raise hand? Ayo coba. Ada nggak yang raise hand? Oh, belum ada yang jawab, Dok. Heeh. Saya aja. Ya udah Mbak Nina aja deh. Pilih mana Mbak Nina, A atau B? Mau pilih yang A dong, karena dia naik terus ya, Dok ya. Yes, bener banget. Yes, berarti mataku nyampe ya ini. Iya. Kok yang B soalnya kan terus melandai gitu kan, lempeng Bener aja banget. gitu. Yes, bener banget. Jadi kita lihat di yang A, yang garis ungu dan biru ini, arahnya itu naik gitu ya Mbak Nina. Betul. Sedangkan yang B, merah ini dia walaupun di hijau, tapi dia mulai turun tuh, mulai menjauh menjauhi yang ideal gitu. Nah itu yang kita mau. Nah selanjutnya mungkin Mbak Nina lagi nih, atau saya Coba kita tanya bunda-bunda, ada yang mau raise hand? Silakan. Oh, belum ada, Dok. Bisa ya? Raise hand bisa? Tuh. Oh, dokter mau raise hand enggak? Mau langsung tanya nih, Dok. Tapi kalau pertanyaan nanti aja ya, Dok ya. Di sesi tanya jawab kita jawabnya ya, Dok. Oke. Udah banyak nih yang mau nanya nih, dokter, soalnya. Katanya ulang pertanyaannya, Dok, kata Bunda Yesika. Oke, jadi Bunda Yesika, pertanyaannya adalah di dalam kurva ini titik manakah yang menurut Bunda pertumbuhannya paling baik? Apakah titik merah, biru, hijau, ataukah kuning? Monggo Bunda Yesika, boleh dijawab. Aku mau jawab, dokter. Oh, Bunda Yesika bilangnya kuning, Dok. Kuning. Aku bilangnya merah. Oke, ada yang lain? Merah tuh Mbak Arum, Bunda Arum juga merah, Mbak Vivi juga merah. Siapa? Firda juga merah, Dok. Khairunusa. Wah, kebanyakan merah, Dok. Lestari. Oke, aduh seneng banget, berarti bunda-bunda pada ngerti ya. Jadi memang betul sekali 100 buat bunda yang menjawab titik merah yang kita harapkan banget. Kita lihat ya bahwa titik merah ini, kita lihat yang pertama titik merahnya sesuai banget nih, di ideal banget, di titiknya banget yang kita harapkan. Sedangkan titik merah yang kedua dia naik tuh dari awalnya di agak bawah sedikit, dia naik ke tengah. Begitu juga yang titik ketiga. Oke. Nah, apa sih pentingnya deteksi dini atau kita mengenali secara dini itu? Jadi kita lihat dari grafik ini. Begitu kita mendeteksi dini, kita tangkap suatu kondisi weight faltering ini, apakah penyebabnya misalnya udah dicari tahu, begitu kita intervensi, kita stimulasi secara dini, maka yang kemampuan tadi di bawah potensial atau di bawah rata-rata dibanding anak seusianya, dia akan bisa kekejar, dia akan kekejar nih. Dia akan kekejar sampai menyerupai anak yang tidak mengalami gagal tumbuh. Jika diintervensinya di dalam 1000 hari pertama kehidupan. Itulah mengapa Kemenkes pun juga punya intervensi juga nih, dari bahkan sejak masih remaja, sebelum remaja putri ini punya cowok, menikah, dan hamil, maka remaja ini sudah diberikan tablet tambah darah,
yaitu 1 tablet setiap minggunya selama 52 minggu atau 1 tahun, dan dilakukan juga screening anemia pada remaja putri dengan pemeriksaan kadar hemoglobin pada kelas 7 dan 10 utamanya, dan juga akan dilakukan edukasi berkala, bagaimana manfaatnya diberikan tablet tambah darah, bahayanya anemia, perlunya gizi seimbang, perlunya juga menunda pernikahan di usia masih anak-anak. Jadi jangan minum Fanta sebelum minum Coca-Cola, jangan bermain cinta sebelum tamat sekolah, gitu ya. Nah, selanjutnya, setelah remaja putri, kita beralih ke ibu hamil. Pada saat remaja itu sudah punya pacar, nikah, kemudian hamil, maka ibu hamil pun juga diperhatikan oleh Kemenkes. Ibu hamil ini akan diberikan tablet tambah darah juga, sebanyak 90 tablet selama masa kehamilannya. Kenapa sih kok ibu hamil kok diurusin gitu ya? Ternyata berdasarkan jurnal itu, dengan memberikan tablet tambah darah, tablet zat besi ini ternyata mampu menurunkan kejadian yang kecil, bayi kecil. Jadi bayi yang tadi saya bilang pertumbuhan janin terhambat atau weight faltering atau gagal tumbuh semasa dia hamil. Juga perlu di-screening anemia pada saat pemeriksaan kehamilannya. Kadang-kadang kalau ibunya ditemukan anemia pun, dokter kandungan akan memberikan terapi zat besi, baik yang oral ataupun yang infus. Tuh. Nah, bagaimana kalau ibu hamilnya mengalami kurang energi kronik atau gizinya kurang ataupun gizi buruk gitu ibaratnya ya. Dia juga akan ada intervensinya, jadi harus selain pemberian tablet zat besi, juga asupan gizinya diperhatikan juga, akan ada screeningnya juga, akan ada program ANC-nya juga minimal 1 kali diperiksa oleh dokter dan ANC sebanyak 6 kali. Secara garis besar, asupan nutrisi pada masa kehamilan perlu Bunda ketahui bahwa ibu-ibu yang hamil itu memerlukan kalori sebesar 2.300. Sedangkan ibu yang nanti kalau udah lahiran, udah menyusui, itu lebih tinggi lagi loh, sekitar 3.000. Nah, selain kalori, tentunya mikronutrien seperti kalsium, zat besi, vitamin A, vitamin D, tiamin, niacin, vitamin C, dan semuanya itu juga perlu diperhatikan karena asupan makro maupun mikronutrien, kalori, protein, karbohidrat, lemak, juga mikronutrien, vitamin-vitamin, mineral tadi, jika kurang maka akan memengaruhi bayi yang sedang dikandung ataupun bayi yang sedang disusui. Nah, selanjutnya pada saat bayi yang sudah dikeluarkan, tentunya para bunda udah tahu lah ya, ASI diberikan secara eksklusif, itu adalah rekomendasi, dan pada usia 6 bulan, sekitar 6 bulan, maka diberikan MPASI dengan tekstur yang sesuai dengan perkembangannya, yaitu pada usia 6-9 bulan dimulai dengan bubur saring dan lumat, dilanjutkan 9-12 bulan dimulai dengan cincang halus, cincang kasar, kemudian finger food, dan pada usia 1 tahun hingga seterusnya dengan makanan keluarga, juga dengan frekuensi sekitar 2-4 kali makan besar atau makan utama dan 1-2 kali selingan atau snack. Jumlah adalah 3 sendok makan hingga 250 ml sekali makannya, ditingkatkan bertahap sesuai dengan kemampuan si kecil. Dan tentunya MPASI ini harus mengingat prinsip taat, yaitu tepat waktu, adekuat, aman, dan tepat pemberian. Tepat waktu artinya diberikan pada saat ASI saja itu sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi si kecil untuk tumbuh. Nah, pada yang tabel atau grafik ini yang sebelah kiri, saya ambil dari suatu penelitian, ditemukan bahwa ternyata di usia sekitar 6 bulan, ya, ini kita lihat energi yang dihasilkan oleh ASI itu cuma segini nih. Nah, sisanya harus dipenuhi dari MPASI. Itulah mengapa di usia 6 bulan bayi harus mendapatkan bantuan MPASI, karena ASI saja sudah tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Sedangkan mikronutrisinya, seperti contohnya zat besi, ternyata di usia sekitar 5 bulan hingga seterusnya, perlu tambahan zat besi pada bayi yang mendapatkan ASI saja, karena ternyata masih kurang nih.
dari ASI saja. Jadi butuh tambahan dari luar selain MPASI, mungkin suplementasi zat besi yang biasa direkomendasikan oleh dokternya. Itu tadi adalah alasan kenapa kadang-kadang MPASI itu dimulai sebelum 6 bulan. Biasanya dokter akan melihat bagaimanakah berat badannya, bagaimanakah panjang badannya maupun lingkar kepala. Bila dirasa kurang atau mungkin berat badan tidak naik, maka dokter akan mulai mempertimbangkan apakah perlu nih kita memberikan MPASI secara lebih dulu. Jadi lebih dulu dibandingkan usianya 6 bulan. Nah, namun adapun syaratnya, nggak serta-merta kita ya sudah MPASI gitu, nggak bisa begitu juga. Kita harus lihat juga bayinya ini mampu nggak menerima MPASI, yaitu tandanya adalah kepalanya bisa tegak, stabil saat bayinya didudukkan, kemudian refleks menjulurkan lidah, melet-melet itu, atau kayak menjilat-menjilat gitu sudah berkurang, selera makannya itu meningkat, jadi dia kayak pengen ngambil makanan kita, kepo. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita boleh memberikan MPASI lebih dahulu dalam rangka mengejar keterlambatan berat badannya ini. Namun sebaliknya pada kondisi yang kesiapan menerima MPASI-nya ini tidak tercukupi, jadi semuanya belum bisa nih secara fisik, nggak mampu nih, nomor satu kontrol kepala belum kuat, badannya nggak bisa stabil pada saat didudukkan, maka kita tidak akan memberikan MPASI lebih dulu, namun bisa diberikan alternatif seperti susu formula. Jadi itu penuh pertimbangan seperti itu ya, Bunda. Nah, prinsip MPASI kedua tentunya ada kuat, tidak ada menu tunggal, tidak ada menu 4 bintang, yaitu yang ada menu ada kuat 5 bintang. Ada makronutrien, yaitu karbohidrat, protein, maupun lemak, dan mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral dalam komposisi makanan beratnya. Nah, selain itu, prinsip yang ketiga adalah aman, jadi pembuatan MPASI harus bersih, dan juga penyimpanan harus aman, di bawah 5 derajat atau di atas 60 derajat, dengan penyimpanan yang baik, jadi bahan mentah dipisahkan dari bahan yang matang, dan lain sebagainya. Prinsip yang keempat, yang terakhir, tentunya pemberian itu harus melihat responsif dari anak, memperhatikan sinyal lapar dan kenyang dari seorang anak. Oleh karena itu, kita selalu memberikan wejangan untuk menerapkan feeding rule atau aturan makan, yang mana anak kalau diberikan MPASI harus jadwalnya dibikin, jam segini, selangnya antara 2-3 jam antara makan utama dan snack, kemudian tidak boleh ada distraksi, maksimal waktu makan adalah 30 menit tanpa diberikan gadget, TV, digendong, lihat kucing, lihat burung, lihat cicak, ya kemana-mana gitu. Itu sebetulnya para bunda itu ada tujuannya, walaupun rempong ribet gitu ya, tapi memang itu bertujuan karena dengan melatih anak kita seperti itu ternyata akan dapat mengurangi risiko tidak mau makan tutup mulut atau yang para bunda mengistilahkan sebagai gerakan tutup mulut GTM. Jadi itu win-win solution bagi bunda, pengasuh maupun bayinya, tidak dipaksa ya makannya. Jadi lingkungannya tuh nyaman, makan tuh sebagai proses yang menyenangkan gitu. Nah, setelah kita memberikan ASI, MPASI atau nutrisi yang diasup baik dari hamil, saat menyusui, tentunya kita harus melihat setelah bayinya lahir, cukup nggak ya yang kita berikan, yaitu dengan melakukan pemantauan. Apa yang dipantau? Tentunya berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Yang hasil itu boleh Bunda plot ke dalam kurva yang ada di KMS buku pink, atau sekarang sudah ada, mudah sekali hiduplah sekarang nih bunda-bunda sekalian. Ada aplikasi yang sudah disediakan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu aplikasi Primaku. Bunda bisa download di Play Store, masukkan hasil berat badan, panjang badan, lingkar kepala ke situ, nanti akan keluar interpretasinya. Berat badannya bagaimana, panjang badan gimana, lingkar kepala bagaimana, kemudian status gizinya saat itu bagaimana. Secara ringkes, ini kayak jembatan keledek lah ya. Target berat badan, kenaikan berat badan seorang bayi itu di usia 0-3 bulan antara 750 sampai 900 gram per bulannya,
4-6 bulan adalah 600, 7-9 bulan ada 450, dan di atas 1 tahun, di atas 10 bulan hingga 1 tahun sekitar 200 hingga 300. Di atas 1 tahun 2 kilo dalam 1 tahun. Sedangkan panjang badan itu bisa dilihat ya dalam slide ini. Ingat para bunda, mencegah stunting adalah dengan mencegah faltering growth sejak dini, sejak bunda mengandung. Karena dengan memperhatikan asupannya sejak dini, asupan yang bunda asup, demikian pula pada saat dia lahir, maka kita akan dapat mencegah terjadinya faltering growth, stunting, dan malnutrisi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sehingga masa depannya akan lebih berkualitas. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila salah kata, saya kembalikan ke Mbak Nina. Aduh, terima kasih banyak, Dokter Ria. Ini saya langsung tercerahkan ya. Karena aku pikir ya dokter ya, kalau stunting itu hanya mempengaruhi fisik aja, ternyata sampai ke mentalnya juga ya. Yes, betul banget. Gitu. Jadi aku pikir, oh paling cuma kecil-kecil aja, pendek-pendek aja. Tapi ternyata sampai dewasanya pun akan mempengaruhi tumbuh kembang otaknya. Oh my God, terima kasih banyak dokter buat pemaparannya. Ini nih ya, aku tuh penasaran banget dok, sebetulnya tuh ada beberapa pertanyaan soal mitos fakta nih dok nih. Ini udah ada yang nanya juga nih. Aku pribadi juga mau nanya nih ya, kalau soal mitos dan fakta, kan dibilang minum es membuat bayi besar, itu benar nggak sih dok? Mitos. Jadi minum es itu nggak memberikan pengaruh pada ukuran bayinya, bayi yang bisa gede gitu. Tapi sebetulnya yang memengaruhi ukuran bayi itu mungkin karena kalau ibunya memang doyan es, dia kan jadinya nafsu minumnya. Jadi otomatis suplainya ke badannya untuk bayinya jadi lebih banyak begitu. Tapi bukan secara langsung ya, minum es kan pengaruh pada. Oke, yang mitos yang kedua, ini mitos atau fakta? Ibu hamil tuh kan nggak sempat makan buah, jadi disuruh makan vitamin C aja gitu. Itu mitos atau fakta dok? Bisa fakta, jadi vitamin C itu bisa bunda dapat sebetulnya memang yang alami dari buah dan sayur. Tapi bila karena kondisi tertentu bunda nggak bisa mengonsumsi buah, maka bunda bisa menggantinya dengan suplementasi. Namun ingat, untuk memperhatikan dosis ya bunda, kebutuhan vitamin C ibu hamil itu sekitar 85-120 mg per harinya. Jika berlebihan yang bunda konsumsi akan berisiko membuat bunda mengalami diare, iritasi saluran cerna, maupun mual. Oke, nah sekarang kembali kepada persoalan stunting nih dok, mitos atau fakta? Benar nggak sih kalau stunting, kalau dilihat tadi penjelasan dokter tadi tuh stunting itu tuh sepertinya nggak genetik ya dok, tapi kan banyak yang mikir, oh nggak ada yang stunting kok di generasi aku gitu, pasti anakku nggak akan stunting. Nah sebetulnya stunting ini faktor genetik bukan sih dok? Bukan banget. Jadi stunting itu pendeknya akibat nggak naik berat badannya, jadi nutrisinya nggak terpenuhi dengan baik secara berkelanjutan. Sedangkan bedakan kalau genetik itu berarti artinya pendek. Nah stunting itu sudah pasti pendek, sedangkan pendek belum tentu stunting. Karena pendek itu bisa karena genetik, tapi belum tentu pendek ini berarti stunting begitu. Tapi kalau stunting sudah pasti dia pendek, sudah pasti kemana-mana dampaknya. Oh siap dok, karena kalau pendek, genetik pendek ya memang pendek, tapi otak bisa berkembang pesat ya dok ya. Betul. Kalau stunting nggak bisa ya. Ya betul. Oke siap, ini kayaknya ada si Uni nih, kayak ada mau nanya-nanya mitos juga nih, silakan Uni. Ya ini nih dok, mohon izin ya, aku juga mau bertanya nih. Ini juga mitos-mitos yang berkembang nih, diantaranya itu apakah benar stunting hanya menyebabkan tumbuh pendek dok? Itu mitos atau fakta sih dok? Mitos banget. Mitos ya. Stunting bisa kemana-mana, tadi kayak ada sindromnya itu ya, Uni. Ya. Banyak banget lah yang disebabkan selain pendek lah, IQ-nya, kemudian kualitas hidup ke depannya, mungkin dia akan terbatas mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikannya juga mungkin terbatas, mungkin bisa jadi tidak bisa menamatkan sekolahnya hingga kuliah misal. Oh oke, baik. Lalu yang kedua dok, itu konsumsi minyak ikan itu bisa bantu atasi stunting. Itu mitos atau fakta, dok? Mitos. Jadi stunting nggak bisa diobati hanya atau dikasih dengan minyak ikan saja. Only minyak ikan tuh nggak bisa. Jadi harus ada yang lainnya. Karena seperti ibaratkan mobil ya, kalau nutrisi itu harus ada makro yang gede sama mikro nutrisinya gitu. Kalau kerangka mobil tuh ibaratkan tuh makronutrien. Sedangkan ban itu mikronutrien.
Jadi kalau cuman ada minyak ikan, yang di mana minyak ikan itu kan mikronutrien ya, kayak vitamin suplementasi, dia bannya aja. Tapi kalau nggak ada kerangkanya juga sama mawon gitu, ya nggak bisa jalan. Jadi harus seimbang, makro maupun mikronutrisinya harus terpenuhi dengan baik. Gitu. Oke. Ya, yang terakhir nih dok, mitos atau fakta, pemberian MPASI cepat bisa mencegah stunting, itu mitos atau fakta dok? Mitos, pemberian MPASI yang terlalu cepat justru dikhawatirkan menimbulkan diare atau infeksi saluran pencernaan atas karena usus bayi itu kan belum sempurna, apalagi jika dimulai sejak dini tanpa indikasi secara medis gitu. Oh oke, baik. Nah, kalau Makasih bayinya ya. sering mengalami sakit, jadinya lebih berisiko menderita stunting gitu. Oh oke. Oh gitu. Gila langsung tercerahkan loh. Iya makanya nambah lagi nih pengetahuan. Ya, makasih ya dok ya. Bentar Oke. Karina, izin ya. Mau Izin, silakan. please. Aku ada 2 pertanyaan nih dok. Sebelumnya itu mudah-mudahan ini juga mewakili para ibu, para bunda di luar sana ya. Yang pertama itu gimana sih mensiasati untuk mempush berat badan anak yang stuck di situ-situ aja. Misalnya dia nggak mau makan atau susah kali makannya, maunya hanya cemilan aja nih dok. Itu gimana sih dok? Oke. Ya, yang pertama bisa lakukan adalah kita introspeksi diri sendiri. Kita udah menerapkan nggak sih apa yang seharusnya diterapkan, yaitu feeding rule yang tadi saya bilang di basic MPASI itu. Apakah udah diterapkan? Misalnya jadwalnya udah teratur nih, 3 kali makan utama, 2 kali snack dengan jarak 2-3 jam. Apakah kita sudah tidak memaksa anak untuk makan? Apakah kita konsisten dengan semua konsep feeding rule yang kita terapkan gitu. Misalnya makan pagi, kita terapkan makan pagi adalah jam 7. Apakah kita selalu konsisten atas jam itu? Apakah kita konsisten juga memberikan makan maksimal 30 menit? Apakah kita konsisten kita memberikan makanan tidak sambil digendong dan lain-lain? Jika feeding rule itu sudah diterapkan, evaluasilah dalam 2 minggu ke depan. Apakah berat badan, panjang badan, lingkar kepalanya sudah oke, sudah mulai naik kah, ataukah memang tetap stuck? Jika tetap stuck, maka sebaiknya ke dokter untuk mencari tahu apakah ini penyebabnya, apakah mungkin memang ternyata mungkin jumlahnya yang kita berikan memang kurang gitu ya, kurang misalnya terlalu banyak sayur tapi kurang proteinnya, kurang lemaknya kayak gitu. Ataukah mungkin jumlahnya ternyata yang kita anggap cukup itu ternyata kurang sebetulnya kayak gitu. Ataukah yang kedua ada gangguan penyerapan, misalnya ternyata anaknya itu sakit, alergi, atau mungkin enzim pencernaannya kurang. Yang ketiga, apakah mungkin ada suatu kondisi sakit pada si kecil, misal apakah ternyata si kecil sariawan kek, atau mungkin infeksi saluran kencing kah, yang mana kan kita tahu tuh kalau infeksi saluran kencing, TBC, anemia defisiensi besi atau kurang zat besi itu pada bayi atau batita bawah 3 tahun itu gejalanya belum terlalu jelas seperti pada anak-anak atau bahkan dewasa ya. Kalau ISK pada anak atau dewasa kan gejalanya bisa nyari kencing lah, anyang-anyangan lah, kencing sedikit sakit gitu. Nah kalau pada bayi itu diam-diam menghanyutkan ya, tiba-tiba aja berat badannya nggak naik. Ternyata dicekin dicekin kultur urin banyak kumannya begitu. Nah itu bisa menyebabkan berat badan seret. Oke. Ada lagi nih Fatma? Ya, ada lagi nih, satu lagi nih dok. Ini anak saya nih yang perempuan nih, kebetulan dia doyan banget sama lauk nih dok. Jadi tiap makan itu lauknya pasti habis duluan nih. Nah habis duluan lauknya, itu si nasi, si karbonya ini disisain. Itu gimana, aman gak sih dok sebenarnya? Dia makan lauknya aja. Jadi balik lagi sebetulnya yang tadi mobil itu kalau mau jalan kan harus ada mobil sama bannya gitu, nggak bisa mobil doang, nggak bisa ban doang gitu yang jalan gitu. Jadi memang harus ada makro dan mikronutrien. Kalau lauk itu mungkin protein hewani dan lemak ya, karbohidratnya nasinya nggak ada atau mungkin kentangnya nggak ada. Coba disiasati dengan cara, misalnya kalau karbohidratnya nggak mau nasi, bisa diganti dengan yang lain, karena karbohidrat juga tidak melulu nasi. Karena kita orang Danang itu yang salah itu orang Indonesia, kalau nggak makan nasi nggak makan gitu, padahal salah. Orang bule nggak makan nasi juga hidup juga tinggi gitu ya ibaratnya ya. Bisa jagung, bisa kentang, bisa ubi gitu ya dok ya? Betul banget, jadi bisa mie juga ya, mie boleh banget nih Bunda, jadi kita kreatif aja. Baik, makasih banyak ya dok ya. Oke, terima kasih nih Fatma, terima kasih juga dokter ya atas penjelasannya. Aduh sahabat Bunda, seru ya ini ya. Ini masih ada satu pembicara lagi yang Nina ingin hadirkan untuk sahabat Bunda sekalian. Tadi sangat tercerahkan dengan presentasi dari Dokter Ria dan juga pertanyaan-pertanyaan dari Uni Fatma.
Oke, kalau gitu langsung aja kita nggak usah panjang-panjang lebar. Nina akan mengundang pembicara Nina berikutnya. Ini adalah apoteker Nadia Zahrina Amalia S-Farm yang merupakan perwakilan dari brand Bundafin PT Samko Farma. Hai Mbak Nadia. Hai, kembali. Aduh, Mbak aku Nina. seneng banget deh, karena kan akhirnya ini Bundafin ini bisa membantu pemerintah dalam menekan angka stunting ya. Betul banget. Jadi Bunda Vin akhirnya hadir untuk Heeh, melengkapi. Tadi kan dijelasin tuh ya sama Mbak betul. Fatma tadi keresahannya untuk nutrisi. Mm-mm. Kemudian dijawab sama Dokter Ria gimana untuk meningkatkan nutrisi dari ibu hamil. Nah, Bunda Vin ini sebagai pelengkap nutrisi para bunda-bunda semua. Seperti Siap. itu, Mbak Nina. Oke, nah sebelum Mbak Nadia memberikan presentasinya, saya ingin memberitahu pada sahabat Bunda sekalian semuanya, kalau misalnya Anda ada pertanyaan nih untuk Mbak Nadia dan juga Bunda Vin, silahkan langsung aja ketik di kolom chat dan nanti akan dijawab oleh, akan dijawab oleh Mbak Nadia di sesi tanya jawab. Dan juga mau ngingetin lagi nih, masih ada hadiah nih Mbak Nadia nih ya untuk sahabat Bunda sekalian. Ada hadiah untuk Anda yang terpilih menjadi 5 pemenang terbaik, lalu akan ada hadiah dari games, dan juga untuk Anda atau sahabat Bunda sekalian yang screen capture atau screen video ini, dan di-upload ke Instastory sahabat Bunda sekalian, jangan lupa untuk di @samkofarma dan juga di-mention juga @bundafin.id dengan hashtag multivitamin sahabat Bunda, nanti akan ada 5 pemenang yang beruntung. Yeay, ayo cepetan di screen cap, ayo. Sekarang saya ingin persilahkan Mbak Nadia, waktu dan tempat monggo. Terima kasih Mbak Nina. Aku izin share screen, teman-teman. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Udah ya? Udah, oke. Sudah ya. Oke, selamat masih pagi nih ya. Selamat pagi, salam semangat sahabat Bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya apoteker Nadia Zahrina sebagai perwakilan dari PT Samko Farma, yaitu brand Bundafin sendiri gitu. Nah, hari ini tadi udah dijelaskan sama Dokter Ia secara rinci tentang stunting, kemudian tentang nutrisi pada ibu hamil dan menyusui, kemudian tadi ada keresahan Uni Fatma yang gimana nih anak saya makannya, kemudian nutrisinya seperti apa. Nah, kita coba dari Samko Farma, dari Bundafin bantu untuk menjelaskan apa itu Bundafin dan produk Bundafin seperti apa. Oke. Ya, sebelum saya mengenalkan Bunda Vin, mungkin kayak pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, maka dari itu sebelumnya adalah Bunda Vin adalah produk dari PT Samko Farma, yang dimana PT Samko Farma ini sudah berdiri sejak 1973, yang dimana tahun ini tepat di angka 50 tahun PT Samko Farma berdiri gitu. Nah, kemudian PT Samko Farma ini memang pertama kalinya ada di Indonesia ini kita menjalani sebagai distributor obat tradisional di Tiongkok dan itu di Jakarta. Nah, semakin kesuksesan di Samko Farma menjadi distributor, maka dari itu Samko Farma mengembangkan sayapnya untuk mendirikan pabrik di Tangerang yang sampai sekarang pabrik kita alhamdulillahnya sudah existing dan established dan semakin besar dan dengan memperdayakan masyarakat di sekitar. Jadi alhamdulillahnya Samko Farma sudah bisa mengapresiasi masyarakat di sekitar juga. Kemudian sampai sekarang Samko Farma terus melakukan perkembangan dan inovasi baru terkait produksi obat OTC, etikal dan tradisional. Memang dari awal Samko Farma itu fokus kepada obat tradisional yang mungkin para sahabat Bunda tahu kita pertama kali establish itu produk obat sakit gigi cap burung kakak tua. Itu sangat old school banget produknya tapi masih existing sampai sekarang dan masih digandrungi oleh orang-orang yang sakit gigi gitu. Nah, masuk kepada produk yang akan kita bahas hari ini, highlight kita hari ini adalah Bundafin. Untuk Bundafin sendiri adalah suplemen multivitamin, mineral untuk ibu hamil dan menyusui, bahkan ini Bundafin bisa diminum untuk ibu-ibu atau wanita yang ingin merencanakan kehamilan atau promil gitu. Jadi Bundafin juga diberikan sebagai tambahan nutrisi untuk menjaga ibu hamil dan menyusui agar kecukupannya terpenuhi. Karena kan dari tadi nih Mbak Nina kita udah bahas nih kan, cukup nggak ya nutrisi aku, karena memang kita highlight pada ibu hamil itu sangat penting untuk mencukupi nutrisi untuk perkembangan janin ya.
perkembangan janin dan bayi di dalam tubuhnya sang ibu sendiri. Nah, manfaatnya apa sih untuk minum Bundafin? Tentunya tadi untuk memenuhi kebutuhan vitamin, makro dan mikro mineral, kemudian untuk menyusui juga. Nah, yang kita tahu bahwa ibu hamil trimester pertama nih kurang nih asupan nutrisinya. Tadi kan sudah mungkin Uni Fatma jelasin bahwa aku waktu hamil tuh aku nggak bisa makan, aku muntah terus. Nah, itulah kita Bundafin hadir untuk memenuhi asupan nutrisi karena diakibatkan ibu hamil yang sering muntah dan mual. Nah, ini adalah kandungan-kandungan Bundafin yang sudah dalam kategori lengkap untuk kebutuhan ibu hamil. Nah, yang di sini yang saya highlight memang ada vitamin-vitamin tertentu yang memang menjadi dasar ibu hamil nih harus minum atau minum penambah vitamin yang ini gitu kan. Karena kita tahu bahwa fungsinya vitamin itu bukan hal sesuatu yang wajib ya, bunda-bunda, sahabat bunda, tapi adalah bila dirasa dari makanan itu kurang memenuhi. Karena kan problematika ibu hamil yang tadi kalau misalnya di awal semester itu kan mual, muntah yang dimana makanan itu nggak akan masuk nih ya ke dalam tubuh. Nah, maka dari itu kami akan bantu dengan penambahan multivitaminnya, mineralnya. Nah, di sini ada vitamin A, yang dimana vitamin A di sini juga sangat penting untuk kebutuhan pertumbuhan bayi di dalam perut nih bunda-bunda semua. Nah, vitamin A sendiri itu juga harus sangat dilihat bahwa kita tidak boleh untuk ibu hamil tidak boleh minum kelebihan di vitamin A karena kan bisa menyebabkan cacat janin. Kemudian kalau kurang dari vitamin A itu menyebabkan keguguran. Nah, kemudian kita ada di sini kalsium. Kalsium ini yang sangat penting juga. Kita ada fosfat dan pantotenat yang sangat penting juga nih untuk pertumbuhan tulang rangka, kemudian gigi pada janin, dan kalsium sendiri pun ini sangat dibutuhkan untuk pekerja otot jantung gitu ya, otot jantung dalam melancar sel darah merah gitu. Nah, sini juga ada besi fumarat kita juga ada. Kemudian tentunya ada asam folat yang sangat dibutuhkan untuk ibu hamil dan menyusui. Bahkan asam folat ini sangat dibutuhkan untuk mencegah preeklamsi yang dimana suatu keadaan yang sangat tidak kita inginkan pada ibu hamil karena denyut darah untuk ibu hamil kan kadang bisa melonjak seperti itu. Nah, ibu hamil memerlukan asam folat yang cukup untuk mencegah cacat pada tadi mungkin dokter Ria sudah jelaskan sistem saraf pada bayi gitu kan. Biasanya NPD atau sistem saraf ini mulai berkembang dari sejak 28 hari pertama gitu. Yang dimana biasanya kalau 28 hari pertama ini tuh biasanya ibu-ibu tuh jarang nih tahu, oh aku hamil, oh aku ternyata sudah sedang mengandung. Nah, maka dari itu kenapa asam folat itu bisa dikonsumsi sebelum atau kita sedang merencanakan kehamilan, seperti itu, sahabat bunda. Nah, jadi dilihat dari kandungannya Bundafin ini udah cukup lengkap. Dengan satu kapsul saja, dengan satu tablet, itu sudah cukup memenuhi vitamin, makro, dan mikro untuk ibu sahabat bunda semua gitu. Nah, coba dibayangkan kalau misalnya nih dari dokter ataupun dari bidan meresepkan masing-masing vitamin di satu-satu di beda-beda tablet gitu ya. Kemudian bunda-bunda harus minum 5 tablet sekaligus, kemudian dalam satu waktu yang dikalikan biasanya kalau bidan ataupun dokter itu meresepkannya untuk 30 hari itu sungguh menyulitkan kali ya. Jadi banyak banget nih harus diminum. Jadinya kita ringkas di Bundafin di mana semua kandungannya kita udah jadi satu. Nah, ini adalah kemasan Bundafin. Jadi kalau sahabat bunda mau beli Bundafin atau mau cari Bundafin jangan bingung karena kami punya 2 kategori atau 2 SKU produk yang dimana bentuknya kita ada strip atau kaplet yang isinya satu box itu 100, dimana kalau 100 tablet which is itu kalau minum 1 kali 1 bisa diminum sampai 3 bulan. Kemudian kalau yang lebih ringkas lagi biasanya kita atau bidan itu akan meresepkan yang botol nih sahabat bunda, jadi 30 kaplet langsung pada saat konsul dapat 1 botol gitu kan. Nanti konsul selanjutnya di bulan selanjutnya dapat 1 botol yang dimana bisa mengcover 30 hari. Dan ini bisa dilihat kita ada nomor registrasinya nih sahabat bunda. Jadi jangan khawatir, produk kita sudah aman, sudah legal, sudah memiliki nilai nomor izin edar dari Badan POM yang dimana bunda-bunda bisa capture, bisa cek sendiri di website Badan POM bahwa kita sudah terregistrasi di Badan POM Indonesia gitu. Jadi jangan khawatir terkait produk dari Bundafin sendiri. Nah,
melihat Bunda Vin yang tadi sudah saya jelaskan, kalau bunda-bunda nih masih kayak pengen tahu apa sih Bunda Vin, kemudian informasi-informasi apa yang bisa didapatkan. Nah, Bunda bisa masuk ke dalam situs samcohealth.com, di mana ini bisa cek kita ada produk-produk, kemudian ada artikel yang bisa bunda-bunda baca, kemudian kita ada produk apa aja. Nah, di sini. Jadi Bunda kalau misalnya lagi iseng pengen, biasanya kan kalau bunda-bunda pada saat hamil kan kepo nih ya, lebih kepo dari biasanya. Aduh, gimana sih cara meningkatkan ASI, kemudian gimana sih cara mendidukkan bayi yang benar atau menyusui bayi yang benar. Nah, ini bisa kita lihat di Sampo Health. Ada beberapa artikel yang bisa dibaca secara ringan. Kemudian bisa dilihat lagi. Ya, kemudian bisa dilihat lagi ada produk-produk tertentu yang ada bisa dilihat di samcohealth.com tadi. Oke, nah gimana sih cara belinya? Tadi kan aku udah jelasin ya, mungkin kayak takut nih misalnya karena kalau untuk beli kategori vitamin, kategori obat di e-commerce ataupun di online itu takut obatnya palsu gitu ya. Nah, untuk Samco sendiri, untuk Samco Pharma sendiri sudah menjadi official store, baik itu di beberapa e-commerce. Ya, jadi kami di PT Samco Pharma sudah memiliki situs resmi ataupun e-commerce resmi, baik itu di Shopee, Tokopedia, di Bilibili, bisa dilihat di samcopharma.official store. Kemudian bisa kalau untuk di Bilibilinya di Samco Health, dan kita terbaru juga ada di TikTok. Di TikTok Shop juga bisa, karena TikTok semakin banyak trafficnya dan semakin lagi banyak promonya. Jadi bunda-bunda, sahabat bunda bisa cek langsung di TikTok kita yang sekarang juga lagi live. Oke, mungkin itu informasi dari Bunda Vin yang bisa saya share kepada bunda-bunda. Semoga bunda-bunda bisa mengerti dan bila ada kekurangan saya mohon maaf. Kembali lagi ke Mbak Nina. Terima kasih banyak Mama Nadia. Ya Allah, penjelasannya luar biasa tuh ya sahabat bunda sekalian. Kalau ingin beli langsung cus ke TikTok. Biasanya kan kalau bunda-bunda nih ya, kalau sebelum menyusui atau sambil menyusui, sambil bonding, sambil ngapain, TikTok, lihat yang live. Aduh, diskonnya lumayan. Betul banget, Bu. Ya kan? Si tukang belanja TikTok juga soalnya yang ini. Banget untuk belanja. Benar banget. Nah, udah gitu Bunda Vin itu ada kemasan praktis dan juga ada kemasan ekonomis ya Mbak Nadia ya. Praktis 30 langsung ces gitu setiap kali konsultasi ke betul. Terus yang 100 itu yang lebih ekonomis gitu ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Nadia. Ini udah banyak sekali nih sekarang nih pertanyaan-pertanyaan nih ya dari sahabat bunda sekalian. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada 5 pertanyaan terbaik. Ini silakan apakah Dokter Ria mau jawab ataukah Uni Fatma ataukah Mbak Nadia. Ini, ada untuk Dokter Ria dulu nih. Dari Rizka Martavia di Bekasi. Ibu dari anak usia 11 bulan dengan berat badan 8 kg. Dok, kalau berat badan beberapa bulan sulit naik, apakah berdampak pula pada perkembangan otaknya? Cuman beberapa bulan nih sulit naiknya ya. Lalu apa bedanya stunted dan stunting gitu? Pertanyaannya gitu. Mau dijawab dulu, dokter? Boleh. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bunda pertanyaannya. Jadi kalau berat badan tidak naik atau flat dalam minimal 2 bulan itu udah harus aware gitu. Harus hati-hati. Nah, cari tahu kenapakah ini penyebabnya. Yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemungkinan bisa mungkin apa yang kita berikan nutrisinya jumlah maupun komposisinya tidak pas misalnya, ataukah yang kedua apakah ada gangguan penyerapan pada anak atau anak mengalami alergi atau anak sedang sakit misalnya, itu harus segera dicari tahu. Yang pasti untuk pertama kali terapkan dulu yang bisa dilakukan adalah menerapkan feeding rule kembali. Apakah di usia 11 bulan ini sudah diberikan dengan tekstur yang sesuai? Misal cincang halus, cincang kasar, ataukah bahkan mungkin makanan keluarga. Jumlahnya apakah sudah sesuai mendekati sekitar 250, 200 hingga 250 setiap kali makannya. Apakah jadwal udah teratur antara 2-3 jam seperti itu. Setiap kali makan maksimal 30 menit. Nah, pertanyaan kedua tentang stunted dan stunting. Jadi kalau stunted itu kata lain dari pendek sih sebetulnya Bunda. Sedangkan stunting itu pendeknya
bukan pendek genetik, tapi Pendek bermasalah ya dok ya? bermasalah gitu. Hmm. Nah, akibat yang ditimbulkan walaupun masih 2 bulan tidak naik berat badan, dampaknya kalau misalnya nih nggak naiknya tapi di bawah ya, misalnya terlalu bawah gitu. Dampaknya kalau kita nggak bisa kejar dalam periode emas di 2 tahun pertama ini, kebablas ibaratnya, ya maka nanti hasilnya pun juga nggak bisa maksimal. Padahal kita tahu masa emas bila kita intervensi di 1.000 hari ini, pas otaknya lagi tumbuh pesatnya nih, sel-sel otaknya berkembang pesat, maka hasilnya bisa menyerupai anak yang tidak pernah gagal tumbuh gitu, termasuk IQ-nya. Siap, oke. Semoga terjawab ya Bunda Rizka. Lalu pertanyaan kedua nih masih untuk Dokter Ria dari Mary Ani di Palopo. Wih, Palopo Sulawesi ya. Oke, ibu dari anak usia 6 bulan, berat badan 9 kilogram. Pertanyaannya adalah bagaimana tips dan pertolongan pertama ketika gizi anak tidak seimbang atau mengarah ke stunting? Apakah masih bisa disembuhkan? Gitu dok. Ya, terima kasih Bunda Mary dari Palopo. Terima kasih udah join. Jadi kalau melihat, saya komentarin dulu nih, kalau Ananda dari Bunda 6 bulan 9 kilo, saya yakin gizinya udah baik banget tuh pasti. Dan tidak mengarah ke stunting. Tapi pada kasus lain, jika memang stunting, asalkan bisa dideteksi sesegera mungkin, terutama di masa emas ini, bila kita intervensi secepat-cepatnya, maka stunting ini bisa tidak stunting gitu. Stunting itu kayak gimana sih kalau diplot di kurva? Pastinya tinggi badannya itu di bawah -2 standar deviasi, jika diplot di kurva yang tadi sebelumnya sempat saya bilang, kurva WHO atau kurva yang di KMS itu dia di bawah, jadi di kuning. Di kuning, terus tinggi badannya begitu, di bawah itu maka jika berkelanjutan karena berat badannya nggak naik, sampai 2 tahun, maka kita akan lebih sulit menyelamatkannya gitu. Karena 85-90% pertumbuhan otak di 2 tahun. Selebihnya pertumbuhan 10% kemudian, sisanya adalah hingga sampai anak usia 5 tahun. Jadi kita bayangin aja mengejar di 2 tahun pertama pada saat otak pesat dan di usia 2 sampai 5 tahun di mana pertumbuhan otaknya cuma tinggal 10%, ibaratnya seperti itu. Pastinya butuh usahanya lebih dan belum tentu bisa menjamin dampak yang diakibatkan oleh stunting ini tidak besar kepada anak gitu. Oke, siap. Terima kasih dokter. Dan ini pertanyaan ketiga dan pertanyaan terakhir untuk dokter Ria. Ini dari Erina Rianintan di Jakarta Selatan. Saya pernah dengar stunting bisa juga karena faktor keturunan. Bagaimana cara memutus rantai tersebut pada keluarga yang punya riwayat stunting turun-menurun? Silakan dok. Ya, terima kasih Bunda Erina. Jadi stunting itu bukan keturunan, tapi kalau pendek ya memang bisa genetik gitu ya. Jadi ibaratnya kalau bapak ibunya pendek, bisa jadi anaknya pendek, atau mungkin anaknya jadi misalnya tinggi gitu ya, itu keberuntungan gitu ya, tiba-tiba anaknya tinggi gitu ya. Nasib ya dok judulnya dok itu ya. Ya betul. Soalnya gimana ya kalau bapak ibunya pendek, anaknya tiba-tiba jadi tinggi banget gitu ya, agak curiga gitu ya. Bingung juga nih saya bicara gitu. Apa dari mungkin kakeknya, neneknya itu juga. Tapi kalau yang jelas stunting itu intinya bukan genetik ya. Jadi stunting bukan keturunan, stunting sesuatu yang bisa banget dicegah sejak si bunda hamil. Dengan nutrisi yang adekuat. Oke, terima kasih banyak dokter atas jawaban-jawabannya. Dan sekarang lanjut kita ke Unifat Magahinsya. Ini pertanyaan dari Bunda Arin Tamarin. Dibilang, selamat pagi Fatma. Biasanya kan awal kehamilan mual-mual muntah. Nah, biasanya apa yang dilakukan oleh Fatma untuk mengurangi rasa mual tadi? Gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Di sini untuk di masa kehamilan saya tuh saya mengalami mual muntah yang hebat ya. Itu gak hanya di pagi hari. Ini saya sepanjang hari mual aja terus. Terus yang saya lakukan adalah minum air putih yang cukup ya, tapi tidak terlalu banyak ya. Minum air putih. Lalu saya juga makan permen ya. Makan permen itu kayak permen yang jahe itu loh. Saya lupa juga brandnya. Pokoknya permennya permen jahe yang bisa mengurangi itu. Memang langsung loh mengurangi mual. Bisa juga dicoba oleh bunda-bunda yang sedang mengalami mual muntah yang hebat juga yang sekarang ya. Lalu saya juga bangun tidur, saya tidak langsung bangun. Cara mensiasatinya adalah kalau udah bangun tidur, pelan-pelan saya miring ke kiri dulu.
pelan-pelan saya duduk, dan pelan-pelan juga saya kalau udah mampu rasanya udah nggak pusing, saya jalan gitu. Jadi untuk kalau udah mual, jadi deh saya langsung mengkonsumsi permen yang jahe tadi gitu. Berarti bukan permen pedes sembarang permen pedes ya, Uni Fatma ya? Jahe ya? Jahe. Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Nah, semoga bisa menjawab ya Bunda Arin ya. Dan sekarang ini pertanyaan terakhir untuk Mbak Nadia. Ini dari Maulud Diah di Temanggung. Oke. Seberapa pentingkah vitamin atau suplemen untuk bumil? Silahkan Mbak Nadia. Seberapa penting? Kalau dijawab sih penting ya. Benar. Karena kalau zaman sekarang tuh kan sebenarnya sudah lebih mudah ya. Kalau zaman dulu mungkin gimana sih cara mendapatkan kalsium, kita minum kalsium sendiri. Nah kalau sekarang kan sudah dipermudah oleh beberapa produk yang sudah dijadikan satu seperti Bundafin. Jadi kalau tanya seberapa penting, penting. Karena memang vitamin untuk ibu hamil itu kan kita untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh ibu hamil itu sendiri kepada janin atau bayinya. Nah, untuk vitamin memang yang sudah disarankan oleh Kemenkes itu yang penting kita ada 4 vitamin makronutrien juga kayak asam folat, vitamin D, zat besi, kalsium itu yang memang sangat dibutuhkan untuk ibu hamil. Jadi kalau ditanya penting nggak penting, pasti penting karena vitamin itu adalah suatu zat yang membantu menyokong untuk tubuh untuk memenuhi nutrisi yang bila mana dari makanan itu dirasa kurang gitu Mbak Nina. Siap. Oke, terima kasih banyak buat jawabannya ya Mbak Nadia. Semoga bisa menjawab Bunda Maulud ya. Oke, dan sekarang nih sahabat Bunda sekalian sudah dijawab semua pertanyaannya dan saya akan masuk ke konklusi atau kesimpulan dari masing-masing pembicara atas apa yang sudah dipaparkan. Konklusi pertama akan diberikan oleh Dr. Ria Yowanita SPA. Silakan Dr. Ria. Ya, terima kasih Mbak Nina. Jadi para bunda, ingat bahwa asupan yang bunda asup sejak bunda remaja, mungkin kalau yang sekarang udah jadi bunda-bunda atau mungkin yang sekarang lagi single gitu, segeralah itu cek-ceklah kadar HB lah minimal, apakah HB-nya kurang nggak? Kalau kurang segera diperbaiki seperti itu. Jika bunda-bunda ini sudah menikah, ya juga boleh tuh screening gitu ya. Kalau kurang segera tambahin, karena asupan nutrisi sejak hamil, bahkan nanti setelah melahirkan, dari bundanya akan memengaruhi pertumbuhan dari si kecil, dan itu bisa berdampak pada masa depannya hingga dewasa. Siap, terima kasih banyak Dokter Ria. Jadi memang betul-betul ya, asupan tuh penting sekali ya untuk bunda-bunda dan calon bayi ya Dokter ya. Oke, siap. Kalau gitu sekarang lanjut berikutnya, saya akan meminta Uni Fatma Gahinsyah untuk memberikan rangkuman dari apa yang sudah dijelaskan pagi hari ini. Silakan. Baik, makasih Kak Nina. Jadi para bunda sekalian, bagaimanapun keadaannya, berat, susah, gak enak, senang, apapun itu, di masa hamil maupun menyusui, dan yang paling penting adalah bundanya bahagia. Dan di sini sangat diperlukan peran suami untuk tetap menjaga mood sang istri ya. Karena bunda yang bahagia, ada calon bayi yang bahagia juga. Dan jangan lupa untuk menjaga nutrisi yang adekuat selama hamil dan konsumsi vitamin juga untuk mencegah stunting sedini mungkin. Iya, terima kasih banyak Uni Fatma Gahinsyah. Sekarang rangkuman berikutnya akan diberikan oleh Apoteker Nadia Zahrina Amalia. Silakan Mbak Nadia. Oke, Mbak Nina. Jadi, sahabat bunda semua, cukupi nutrisi para sahabat bunda dengan vitamin dan mineral yang tepat. Jadi tidak perlu berlebihan dan jangan kekurangan juga ya bunda. Dan jangan lupa, Bundafin lagi ada promo di semua channel kita sebesar 40%. Senangnya. Oke, udah itu aja Mbak Nadia. Terima kasih banyak ya. Dan juga Nina mau ngucapin selamat nih pengumuman hadiah untuk pertanyaan terpilih. Tadi kan sudah dibacakan. Pemenangnya adalah 1 Bunda Rizka Martavia, 2 Bunda Mary Ani di Palopo, 3 Bunda Erina Rain Nintan, 4 Bunda Maulud Diah, dan 5 Bunda Arin Tamarin. Selamat bunda-bunda sekalian mendapatkan hadiah masing-masing gimmick dan juga produk Bundafin botol.
Oke, seperti Nana bilang, nggak cuman hadiah dari pertanyaan aja, tapi akan ada games. Dan sekarang kita sudah masuk ke games. Tapi sebelum ke games, Nina mau ngingetin lagi nih ya. Kalau misalnya ada Bunda ingin mendapatkan hadiah lagi, silahkan screen capture atau di video capture acara kita hari ini, lalu di-post di Instagram story Anda. Jangan lupa untuk di-mention @bundafin.id dan juga @samkofarma. Pastikan bunda-bunda sekalian sudah follow ya, dan juga mengikuti @samkofarma dan juga @bundafin.id gitu. Ada hashtagnya. Hashtagnya itu adalah multivitamin sahabat Bunda. Oke, kita main game sekarang. Coba keluarkan gawainya ya. Sekarang gampang banget. Sahabat Bunda tinggal klik link nih yang ada di kolom komentar untuk ikutan gamesnya. Ada link kan? Di kolom komentar ada linknya. Diklik, klik. Setelah diklik, silakan isi nama sesuai dengan nama pendaftaran. Ingat ya, nama sesuai nama pendaftaran. Jadi Bunda Erni Hapsari jangan tiba-tiba daftar jadi Bunda Maya karena anaknya namanya Maya. Enggak kedetek nanti ya. Jadi langsung sesuai dengan nama pendaftaran gitu ya. Lalu klik join the game. Kalau udah daftar, sesuai dengan nama pendaftaran, jangan lupa diklik lagi join the game. Kalau nggak klik join the game, nggak percuma juga. Percuma juga bunda-bunda nggak bisa ikutan main. Yuk, Nina tunggu ya sampai semuanya masuk. Oke, mana ini? Udah kelihatan nggak ya berapa yang ikut? Sekali lagi Nina ingetin, silakan klik link yang ada di kolom komentar untuk ikutan gamesnya. Oke, udah mulai banyak nih. Silakan klik link yang ada di kolom komentar, lalu klik lagi, isi nama sesuai dengan nama pendaftaran, lalu klik join the game. Oke, udah mulai. Silakan. Nanti akan ada hadiah menarik banget. Hadiahnya adalah e-wallet senilai Rp100.000. Tuh kan? Gila, Bunda Fin kurang baik gimana? Udah bagi-bagi informasi, bagi-bagi ilmu, bagi-bagi hadiah, bagi-bagi produk, bagi-bagi e-wallet. Aduh, hari gini alhamdulillah, puji Tuhan, syukurillah ya kan. Oke, bunda-bunda sekalian, Nina tunggu 3 menit lagi. Silahkan klik link yang ada di kolom chat atau kolom komentar. Lalu silahkan isi namanya sesuai dengan nama pendaftaran. Lalu klik join the game. Ikuti gamesnya. Kita tunggu dulu sampai masuk semuanya. 3 menit lagi. Atau berapa menit lagi nih? 2 menit lagi. Dari 3 menit diprotes saya sama admin. Ya Allah, gak boleh 3 menit lagi, 2 menit lagi. Oke, fine. Oke, yuk daftar. Siapa sih yang hari gini gak mau e-wallet senilai Rp100.000? Iya kan? Caranya gampang banget nih kalau mau ikutan ya. Caranya adalah tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di gawai Anda, di layar gawai Anda atau layar gadget Anda. Jawab dengan cepat dan jawab dengan tepat, lalu diklik submit. Jangan lupa, kalau udah cepat tapi nggak disubmit percuma juga ya. Oke. 1 menit lagi. Oke, terima kasih Bunda Siti. Terima kasih sharing ilmunya. Bilang gitu. Oke. Ya. Waduh, banyak banget terima kasih. Nggak apa-apa, terima kasih alhamdulillah. Tapi ikutan games dulu, lumayan dapat e-wallet Rp100.000. Cus, yuk klik linknya ya. Klik link yang ada di kolom chat. Daftar namanya sesuai dengan nama pendaftaran, lalu join the game. Isi nama, langsung join the game. Ayo, cus. Sania Marwa, oke Bunda Sania, terima kasih. Ikutan main dong. Masa mau udahan? Ih, nggak mau Rp100.000. Iya, ayo dong. Cus. Boleh? Jam berapa menit lagi? 10 menit lagi? Langsung dimarahin sama admin aku habis ini. Oke, Bunda Yana, jangan pergi dulu asok aku. Daftar main gamesnya ya. Oh, udah daftar ya. Oke, main gamesnya yuk. Dapat e-wallet Rp100.000. Klik link yang ada di kolom chat, lalu daftar sesuai dengan nama pendaftaran, lalu join the game. Jangan lupa diklik lagi. Oke. 5, 4, 3,
2, 1. Nina mulai ya gamesnya. Oke, sekarang sekali lagi Nina ingetin. Baca pertanyaannya. Oke, pada 1000 hari pertama kehidupan di usia 0 sampai 9 bulan pertama termasuk dalam kategori. Jawab dengan cepat dan jawab dengan tepat. Submit, jangan lupa. Oke, pertanyaan kedua. Waduh, bagus. Siap-siap ya, jawab dengan cepat, jawab dengan tepat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam 1000 hari pertama kehidupan. Salah satunya adalah nutrisi. Apa efek jangka panjang dari terpenuhinya nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan? Efek jangka panjang. Gila, pinter-pinter nih bunda-bundaku. Oke, pertanyaan ketiga. Sejak anak dalam kandungan sampai usia 2 tahun sangat berpotensi terkena faltering growth. Penyebab faltering growth bermacam-macam. Salah satunya karena asupan kalori yang tidak adekuat. Mana di antara pilihan berikut yang termasuk asupan kalori yang tidak adekuat? Yang tidak adekuat. Oke. Pertanyaan keempat. Aduh, kok gue heboh sendiri. Berapa lama jangka waktu yang direkomendasikan untuk pemberian ASI eksklusif tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan minuman lain? ASI eksklusif berapa lama? Yes, aduh masih ada yang jawab 2 bulan, itu pasti kepencet itu nggak sengaja itu. Oke, pertanyaan nomor 5. Sejak usia berapakah anak memerlukan nutrisi tambahan selain ASI untuk mencukupi kebutuhan energi, protein, zat besi, vitamin D? Ayo jangan salah pencet, jangan salah pencet, jangan salah pencet. Yes, ada yang salah pencet kan? Ya Allah, Bunda. Kumaha tuh, ya Allah. Lanjut. Pertanyaan nomor 6. Siapa sasaran dari Bunda Vin? Oke. Kita lihat yang tengah-tengah aja. Kok kasih tahu? Keceplosan. Bagaimana? MC-nya langsung dimarahin sama Mbak Nadia nanti ngasih tahu. Lanjut. Pertanyaan nomor 7. Berikut yang bukan kandungan Bunda Vin adalah, ayo lo. Mana yang bukan kandungan Bunda Vin? Sok. Yes, oke, nggak apa-apa, masih ada beberapa pertanyaan lagi. 2 pertanyaan lagi. Berapakah jumlah butir dalam kemasan botol 30 butir? 30 butir, berapakah jumlah botol, jumlah kemasan butir, jumlah butir dalam kemasan botol? Botol yang 30 butir maksudnya. Oke, itu masih ada yang jawab 70 butir juga, jelas jawabannya di situ, Bunda. Salah pencet juga nih. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 9. Berapa dosis penggunaan Bunda Vin? Yes, oke. Ini kalau gue begini-begini dianggap ngasih tahu kali ya. Orang gatel. Lanjut. Berikutnya. Perkembangan anak saat masuk ke tahap empati diantaranya dapat memindahkan makanan dari satu sisi mulut ke sisi lainnya, yakni pada usia ke memasuki tahap empati. Yes, oke. Usia 12 bulan mah udah setahun atau Bun. Udah bisa ngapa-ngapain juga ya. Oke, siap. Kita cek klasemen terakhir. Yes, selamat. Bunda Betty, Bunda Ica, Bunda Mina. Pemenangnya tuh ada 10. Coba ke bawahnya lagi. Bunda Dian Dorem. Oh ya Allah, dari pagi tuh si Bunda ya. Oke. Oke, coba ulangi lagi dari atas, Mas, boleh?
Aku bacain ya. Bunda Betty Justina, Bunda Ike Yudian Astari, Bunda Mina Esther, Bunda Arumdia, Bunda Dian Doremi. Nomor 6-nya Bunda Yeti Karani, Bunda Vela Nuraini, Bunda Atika Sari, Bunda Novia Amalia, dan juga Bunda Rizka Marta Fiat. Selamat untuk yang tadi nama-namanya Nina sudah sebut. Anda berhak mendapatkan masing-masing e-wallet senilai Rp100.000. Dan silahkan tulis nama dan juga nomor teleponnya di kolom chat ya, supaya bisa dihubungi oleh panitia. Dan juga bisa dikirimkan hadiahnya. Aduh, udah dapat ilmu, dapat hadiah, ya kan? Kurang baik gimana Bunda Vin coba? Ih, senengnya. Oke, kita sudah ada di penghujung acara, tapi kayaknya nggak sedep kalau kita nggak foto-foto. Ayo sok atuh kita foto-foto dulu, kita buka dulu kameranya. Ingat, kamera dibuka jangan dihadapin ke langit-langit atau ke jendela ya. Bunda Nia, Bunda Dwi Yuliani, coba. Nah, itu ada mukanya begini. Nggak apa-apa, oke. Ini ada Bunda Nia. Ayo Bunda Nia jangan goyang-goyang. Ayo Bunda Nia. Nia Kairunisa. Ayo sok. Duduk di mana gitu. Yang cari tempat yang terangnya bagus. Oke. 2 kali ya. 3. 3 kali ya Bunda-bunda. Silahkan dibuka. Oke. Kameranya mana? Alhamdulillah Bunda selfie langsung keluar wajahnya. Nggak jadi langit-langit lagi. Oke. Kiki Aprilia. Bunda. Sok, oke, mana lagi? Silahkan kamera dibuka. Aduh, Bunda Kartini Arvina udah senyum aja, belum Bun? Abis ini Bun, difoto Bun. Oke, siap ya? Udah? Bunda Rizka ini kenapa bocilnya yang keluar ya? Bunda Rizkanya mana? Oke, Rista Martavia, bocil yang difoto. Sok, Bunda Dian Nuremi ada dari tadi, masih pegang telepon nggak? Ayo. Oke, udah siap? Boleh foto? 1, 2, 3, senyum. Oke, 3 kali lagi ya, 2 kali lagi. 1, senyum lagi, 2, 3. Ya Allah, Bunda Rizka tuh anak lucu banget. Yang terakhir, 1, 2, 3. Aduh, terima kasih banyak bunda-bunda sekalian. Mani gelis-gelis, ya Allah cakep-cakepnya, anaknya tuh lucu banget. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan ya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa jadi solusi untuk para sahabat bunda sekalian tentang nutrisi apa yang harus diberikan untuk kita sebagai bunda yang menyusui dan juga hamil, supaya anak kita nanti bisa menjadi generasi juara. Akhirnya saya Nina Tamam beserta tim mau pamit undur diri. Tetap semangat dan semoga sahabat bunda semua dalam keadaan yang selalu sehat, selalu bahagia, selalu nyaman. Dan untuk mengetahui informasi dan juga penawaran menarik tentang Bunda Vin, jangan lupa untuk follow Instagramnya di @samkofarma dan juga @bundavin. Seperti tadi yang mana dia sudah bicarakan. Jangan lupa nih, satu lagi nih sahabat bunda, dapatkan spesial diskon 45% untuk setiap pembelian Bunda Vin botol yang bisa didapatkan di TikTok Shop Official Samko Health Shop. Aku ulangin ya, di TikToknya namanya Official Shop Samko Health Shop. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi. Bunda Vin multivitamin sahabat bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.